Pembacaan Alkitab tanggal 28 September tahun 2022, hari ke-271. Hosea pasal 12. Efraim dan Yakub bapa leluhurnya. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel. Sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat Yang Maha Kudus yang setia. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan namanya, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya, dan suka memeras, berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku? Tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah, seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi, dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri ia menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Mazmur 62. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius pasal 19.
orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.